Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan. Mengantar Anda tidur kembali renungan malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono hadir bersama saya, Yohana Ibrahim, dengan tema Arus Kebenaran Tuhan. Untuk merubah cita rasa lidah, ada dua hal yang dilakukan. Pertama, pengetahuan mengenai kesehatan berkenaan dengan apa yang kita konsumsi, misalnya kadar kolesterol pada berbagai jenis makanan yang bisa dikonsumsi. Hal kedua adalah komitmen untuk tidak mengonsumsinya atau merubah pola makan dan gaya hidup. Ketika memahami pengetahuan mengenai nutrisi dan kesehatan, kita mulai mengerti terhadap berbagai jenis makanan yang harus pantang dimakan. Mindset kita diubah. Kita memandang beberapa jenis makanan yang dulu merupakan makanan favorit, sekarang menjadi seperti racun di mata kita. Mulai ada penolakan dalam diri kita terhadap makanan tertentu. Kalau suatu kali harus mengkonsumsinya, ada perasaan tidak nyaman walau lidah merasakan lezat. Penolakan tersebut harus diteguhkan oleh komitmen yang tidak mengonsumsinya. Komitmen atau tekad mengikuti Yesus dengan meninggalkan dunia harus diperbaharui setiap hari. Sampai suatu hari nanti, seseorang berhasil untuk tidak mengonsumsi sama sekali makanan yang memang tidak boleh dimakan. Langkah seperti ini telah berhasil dilakukan oleh banyak orang dari berbagai kalangan dan agama. Hal ini dilakukan demi kesehatan yang mereka ingin miliki dan panjang umur. Hal ini menunjukkan bahwa memang tidak mudah untuk memiliki kesehatan dan panjang umur di bumi ini. Hal ini paralel dengan merubah cita rasa jiwa. Jiwa yang biasa mengonsumsi keindahan dunia, rasa puas dan bahagia, memiliki berbagai fasilitas, kesukaan dipuji dan dihormati manusia lain, dan menikmati nafsu daging yang tidak sesuai dengan norma kesucian Tuhan dan tidak mudah disingkirkan dari diri kita. Cita rasa jiwa terhadap dunia membuat seseorang tidak memiliki hati yang mengasihi Bapa. Tidak mengasihi Bapa berarti tidak menghormati Dia. Siapapun orang Kristen seperti itu tidak akan diterima di kemah abadi dalam kerajaannya. Mereka membinasakan dirinya sebab berlaku kurang ajar terhadap Allah Bapa. Inilah orang-orang Kristen yang sebenarnya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab kalau seseorang mengaku percaya, berarti ia tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia berarti hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus dengan mengenakan cara hidup Yesus dalam dirinya setiap hari. Dan orang yang tinggal di dalam Tuhan Yesus wajib seperti Dia hidup. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Hidup seperti Yesus, hidup berarti taat kepada kehendak atau keinginan Bapa sebagai sikap hormat terhadap Dia. Bagaimanapun, setiap individu harus menentukan apakah akan terus terhanyut oleh arus dunia dengan mengikuti jalannya atau hanyut oleh arus kebenaran Tuhan dengan mengikuti jalan Tuhan. Dua arus ini masing-masing memiliki pusat pusaran.
semakin jauh dari pusat pusaran, arusnya lemah, dan dua arus tersebut bersinggungan satu sama lain. Kalau seseorang semakin masuk pusat pusaran salah satu arus, maka semakin tidak dapat terseret keluar. Kalau seseorang masuk pusat pusaran dunia, ia tidak bisa kembali kepada arus pusaran Tuhan atau sebaliknya. Perlu diwaspadai bahwa arus dunia ini sangat kuat. Bagai banjir bandang menyeret semua yang ada di sekitarnya. Faktanya, memang lebih banyak orang terseret oleh arus dunia yang membawanya menuju kebinasaan daripada terseret arus Tuhan. Hendaknya kita tidak berpikir dangkal, seakan-akan kalau sudah bergereja atau beragama berarti tidak terseret oleh dunia ini. Dalam kelicikan hati manusia, ada orang-orang yang merasa bahwa dirinya sudah dibawa arus Tuhan karena melakukan berbagai aktivitas gereja. Hal mana tidak dilakukan oleh orang yang telah meninggalkan Tuhan, yaitu mereka yang telah terbawa arus dunia. Apalagi kalau membandingkan diri mereka dengan orang-orang yang melakukan berbagai pelanggaran moral, maka orang-orang Kristen tersebut merasa bahwa mereka sudah ada di arus Tuhan. Sesungguhnya kegiatan gereja, jabatan aktivis gereja, majelis, bahkan pendeta bukanlah jaminan tidak terbawa arus dunia. Apakah seseorang terbawa salah satu arus dapat dikenali dari cara berpikirnya. Kalau seseorang tidak memfokuskan diri pada kehidupan yang akan datang, berarti sudah terbawa arus dunia ini. Banyak orang berkeadaan seperti ini. Mereka merasa bahwa perjalanan hidupnya seperti tidak berujung, seakan-akan mereka tidak menjalani terus dalam waktu panjang. Padahal garis finish bisa di depan mata beberapa jam lagi ke depan. Bila demikian, berarti mereka tidak merasa bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah nanti, tetapi sekarang. Mereka akan berusaha bagaimana membuat hidupnya berbunga-bunga seindah-indahnya dengan konsep berpikir bahwa dunia atau bumi ini adalah satu-satunya kehidupan yang benar dan normal. Bagi mereka, di balik kematian bukanlah kehidupan, sehingga mereka tidak pernah memindahkan hati ke kerajaan surga. Hidup seperti Yesus, hidup berarti taat kepada kehendak atau keinginan Bapa sebagai sikap hormat terhadap Dia. Malam semakin larut, Anda harus beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.